Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Akbar Astianto, absen 18. Saya di sini akan mengerjakan tugas sosiologi atau remedian sosiologi. Saya di sini akan membuat video presentasi tentang globalisasi. Saya akan menganalisis kasus globalisasi saat ini. Yaitu globalisasi saat ini berdampak besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Salah satunya contoh kasus yang mencerminkan dampak globalisasi saat ini adalah global supply chain dan dampaknya pada ekonomi dunia, khususnya dalam konteks pandemi COVID-19, krisis chip global. Kasus yang saya ambil yaitu gangguan rantai pasokan global dan krisis chip, yaitu globalisasi telah menciptakan produksi yang saling bergantung antara negara dan perusahaan di seluruh dunia. Misalnya banyak perusahaan teknologi besar seperti Apple, Samsung, dan berbagai produsen mobil bergantung pada rantai pasokan global untuk bahan baku dan komponen. Salah satunya yang menjadi sangat penting dalam beberapa tahun terakhir adalah chip semikonduktor. Chip ini digunakan dalam berbagai perangkat elektronik dari smartphone hingga mobil. Itu dampak krisis chip global. Yang pertama ada gangguan pada industri elektronik dan otomotif. Yang pertama, banyak perusahaan teknologi dan otomotif yang mengalami keterlambatan dalam produksi karena kekurangan pasokan chip. Contohnya produsen mobil seperti Ford dan General Motors terpaksa menghentikan produksi atau mengurangi jumlah kendaraan diproduksi. Mobil modern sekarang sangat beruntung pada chip untuk berbagai fitur termasuk sistem infotainment, pengemudi otomatis, dan kontrol mesin. Terus yang kedua ada kenaikan harga dan inflasi. Kekurangan chip menyebabkan harga barang elektronik dan mobil naik. Untuk pasar mobil, harga bekas juga melonjak karena pasokan kendaraan baru terbatas. Terus yang ketiga ada perubahan strategi bisnis dan global. Banyak perusahaan yang bergantung pada rantai pasokan internasional mulai mempertimbangkan untuk nearshoring, yaitu memindahkan sebagian produksi lebih dekat ke pasar utama mereka untuk mengurangi ketergantungan pada negara atau wilayah tertentu. Terus ada globalisasi dalam konteks kasus ini yaitu interdependensi ekonomi global. Kasus ini menunjukkan bagaimana ketergantungan antara negara dalam produksi barang-barang teknologi penting. Proses produksi yang melibatkan berbagai negara dan perusahaan di seluruh dunia bisa mudah terganggu oleh bencana atau krisis global yang pada gilirannya mempengaruhi banyak sektor ekonomi. Terus yang kedua ada pemindahan produksi global atau offshoring, onshoring. Perusahaan besar yang sebelumnya mengandalkan biaya produksi rendah di negara-negara berkembang ini mulai memiliki kembali strategis produksi mereka. Negara-negara dengan produksi chip seperti Taiwan dan Korea Selatan menjadi sangat penting dalam peta global. Terus yang ketiga ada krisis multinasional. Dampak dari krisis chip ini tidak terbatas pada negara penghasil chip atau negara dengan industri teknologi maju,
tetapi juga merembet ke negara-negara berkembang yang menjadi bagian dari rantai pasokan. Terus jadi kesimpulannya, krisis chip global yang dipicu oleh gangguan rantai pasokan selama pandemi COVID-19 menunjukkan sisi lain dari globalisasi yang penuh tantangan. Ketergantungan global yang begitu dalam antara negara dan perusahaan dapat membawa dampak yang sangat besar ketika satu sektor terhambat. Oleh karena itu, globalisasi tidak hanya menawarkan manfaat berupa efisiensi ekonomi, tetapi juga resiko-resiko ketidakpastian yang bisa mempengaruhi banyak aspek kehidupan dan perekonomian di dunia. Namun, krisis ini juga memacu perubahan dalam cara perusahaan merencanakan rantai pasokan di masa depan, termasuk upaya untuk meningkatkan ketahanan terhadap gangguan global yang tidak terduga, sekaligus mendorong inovasi dalam teknologi produksi dan distribusi global. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.